Penuhi nutrisi MAM dan ASI terbaik untuk si buah hati dengan minum Prenagen Laksamam 2 kali sehari ya. Prenagen Laksamam, nutrisi lengkap masa menyusui. Selamat datang di Ruang Rawat Inap Eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo. Ruang rawat inap eksekutif terdiri dari suite room dengan pelayanan yang ramah serta didukung dengan fasilitas kamar yang luas. Tempat yang nyaman bagi pasien ataupun penunggu pasien. Ruang eksekutif dengan fasilitas kamar yang cukup luas dan nyaman untuk pasien ataupun penunggu pasien. Ruang deluxe, elegan dan nyaman bagi pasien dan penunggu pasien. Ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien. Cek, cek, cek.
Selamat siang sahabat Hermina di rumah dan juga semua peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang pada webinar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan judul Pantau Perkembangan Buah Hati Sejak Dalam Kandungan untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu dokter spesialis ginekologi dan obstetri dari Rumah Sakit Hermina Solo, yaitu Dr. Nuri SPOK. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Iya. Dok. Gimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, pada webinar siang hari ini selain dari Dr. Nuri, kita juga kedatangan juga direktur dari Rumah Sakit Hermina Solo, yaitu Dr. Fitri Ayu, dan juga perwakilan dari Prenagen, yaitu Ibu Wuri. Ya, sebelum memulai webinar kita pada siang hari ini, sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari direktur Rumah Sakit Hermina Solo, yaitu Dr. Fitri Ayu. Selamat siang, dokter. Siang, Dok. Terima kasih. Oke. Monggo, dokter, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat narasumber kita hari ini, Dr. Nuridiah, spesialis Obgyn, merupakan dokter full-timer Rumah Sakit Hermina Solo. Terima kasih, Dok, sudah bergabung di webinar dan yang bekerja sama dengan Prenagen dalam rangka memperingati Hari Anak ini. Sehingga dalam webinar saat ini tadi sudah disampaikan bahwa pantau perkembangan buah hati sejak dalam kandungan untuk mempersiapkan masa depannya. Hal ini adalah sesuai dengan peringatan Hari Anak saat ini adalah anak terlindungi dan Indonesia maju, sehingga harapan kita bisa nantinya saat mengikuti webinar ini kita paham manfaat-manfaat apa atau screening ataupun kita bisa dalam artian semenjak dalam kandungan kita bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya istilahnya kita udah bisa mengetahui dari awal hingga nantinya kita sampai melahirkan dan selanjutnya perkembangannya juga bisa kita pantau. Mungkin kepada para peserta kali ini saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar ini, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Prenagen yang sudah support dalam webinar ini. Semoga webinar ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa juga untuk memberikan pengetahuan kepada bunda-bunda sekalian, ataupun mungkin tidak hanya bunda yang mengikuti, ada ayahanda juga, dan sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk Indonesia maju. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitri untuk sambutannya. Kini sebelum kita memulai ya untuk inti acaranya pada siang hari ini, pada webinar ini, sebelumnya kita akan menyaksikan dulu nih company profile dari Rumah Sakit Hermina Solo.
Selamat datang di Ruang Rawat Inap Eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo. Ruang Rawat Inap Eksekutif terdiri dari suite room dengan pelayanan yang ramah serta didukung dengan fasilitas kamar yang luas. Tempat yang nyaman bagi pasien ataupun penunggu pasien. Ruang Super VIP dengan fasilitas kamar yang cukup luas dan nyaman untuk pasien ataupun penunggu pasien. Ruang Deluxe elegan dan nyaman bagi pasien dan penunggu pasien. Ruang rawat inap eksekutif Rumah Sakit Hermina Solo selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien. Ya, kembali lagi bersama kami di webinar memperingati Hari Anak Nasional pada hari ini. Selamat siang pada sahabat Hermina di rumah dan semua peserta webinar pada siang hari ini. Nah, sekarang nih kita akan memasuki inti dari acara kita. Di sini kita sudah ada Dr. Nuri, spesialis obstetrik dan ginekologi, SPOG yang kebanggaan kita bersama nih di Rumah Sakit Hermina Solo. Gitu. Tentu mungkin sahabat Hermina di rumah dan juga peserta webinar pada siang hari ini beberapa sudah pada tahu ya Dr. Nuri ini. Gitu. Nah, siang hari ini Dr. Nuri akan menyampaikan materi webinar dengan tema Pantau Perkembangan Buah Hati sejak dalam kandungan untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, ini mungkin para peserta webinar di rumah mau tahu nih Dok, nutrisi-nutrisi apa aja dan bagaimana cara mempersiapkan nutrisi itu Dok sejak dalam kandungan bagi para ibu hamil di rumah atau yang sedang akan mempersiapkan kehamilan gitu nggih Dok. Oke. Monggo ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Nuri, silahkan Dok. Terima kasih Dr. Destran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya melakukan webinar. Sebenarnya sharing webinar bersama dengan Rumah Sakit Hermina Solo dan bersama dengan Prenagen dengan tema Pantau Perkembangan Buah Hati sejak dalam kandungan untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, bagaimana sih perkembangan buah hati yang baik untuk masa depan yang lebih baik? Baik, kita terangkan di slide berikutnya. Oke, slide Mbak. Jadi ini ya, mungkin sahabat Hermina sudah sering banget dengar 1000 hari pertama kehidupan. Jadi apa sih sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu? Yaitu masa sejak di dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Ini disebut sebagai periode emas. Kenapa? Karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, sehingga harus dibutuhkan nutrisi yang baik. Karena kalau misalkan kurang nutrisinya, akan bayinya anak-anaknya menjadi tidak cerdas, kemudian terjadi keterlambatan dalam menerima pelajaran, kemudian gampang sakit. Jadi kenapa 1000 hari pertama ini menjadi suatu poin penting dalam pertumbuhan seorang anak. Slide. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan bayi ini menjadi baik? Kita harus mempersiapkan dari sebelum kehamilan sampai dengan kehamilan sampai nanti dengan usia 2 tahun. Nah, kalau di bagian Om Jin berarti kita mempersiapkan kehamilan dan selama kehamilan. Yang pertama adalah berat badan harus ideal. Kemudian gizinya juga harus seimbang dan juga harus diikuti dengan aktivitas fisik yang baik.
Aktivitas fisik itu ya dengan olahraga, dengan kegiatan, minimal 2 kali dalam 1 minggu. Oke, slide. Nah, di sini tadi ya poinnya adalah bagaimana mengatur berat badan yang ideal. Jadi berat badan ideal itu kita bisa nilai dengan mengukur indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu diukur dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Jadi yang normal adalah IMT-nya itu indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai 24,9. Kalau kurang itu di bawah 18,5, kemudian kalau yang berlebih itu di atas 25. Nah, ini berpengaruh juga dengan pertambahan berat badan selama kehamilan. Jadi nggak sama, Dokter Desna. Jadi kalau yang normal itu rata-rata 11 sampai 16 kilo pertambahan dalam selama kehamilan. Tapi kalau masuk dalam berat badan yang kurang, itu pertambahannya harus lebih banyak. Nggak cuma 11 sampai 16, tapi 12 sampai 18. Nah, sebaliknya kalau misalkan sudah berlebih IMT-nya, itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi pertambahannya cuma 7 sampai 11 kilo. Kalau obesitas malah lebih kecil lagi, harus 5 sampai 9 kilo. Oke, slide. Nah, ini kemudian yang kedua itu adalah bagaimana perkembangan gizinya. Gitu ya. Nah, gizi itu ternyata ada 2 bagian besar dari gizi. Yang pertama adalah zat gizi makronutrien. Ini sebenarnya sahabat Hermina sudah sangat sering ketemu karena dapatkan dengan makanan sehari-hari. Adanya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ada satu lagi zat mikronutrien. Zat mikronutrien ini didapatkan pada buah-buahan dan sayuran. Itu ya. Sebenarnya ini juga ada di pola makan sehari-hari sebenarnya. Oke, slide. Nah, ini ya tadi yang makronutrien yang kita butuhkan itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Ternyata di setiap perkembangan trimester itu berbeda. Kalau trimester pertama itu kebutuhan kalorinya sekitar pertambahan dari kebutuhan kalori normal itu sekitar 180. Kemudian kalau trimester kedua dan ketiga pertambahannya sekitar 200 kilokalori. Begitu juga dengan karbohidrat, protein, lemak di trimester 1 dan trimester kedua sama trimester ketiga itu lebih berbeda-beda. Makanya kalau di trimester ketiga itu lebih banyak penambahan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Makanya kadang-kadang ibu hamil itu sering merasa lapar karena kebutuhan dia sebenarnya lebih banyak. Baik itu kalori maupun kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, slide. Nah, ini kita bahas satu-satu ya tentang zat makronutrien. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu diperlukan untuk sebagai sumber energi. Mungkin sudah tahu ya sebagai sumber energi. Nah, kebutuhannya itu sekitar 300 sampai dengan 350 miligram, di mana itu terjadi penambahan sekitar 20 sampai 30 gram dari kebutuhan normal yang ibu tidak hamil. Nah, ada 2 karbohidrat itu, ada yang namanya karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks. Yang seharusnya dikonsumsi adalah yang karbohidrat kompleks seperti nasi, kemudian gandum, sayur, buah, kentang, jagung, dan ubi. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks ini menaikkan kadar gula darah itu secara perlahan. Berbeda dengan karbohidrat simpleks yang mana menaikkan gula darahnya itu cepat. Gitu. Seperti itu deh yang manis donat, terus roti-roti manis, coklat itu dia memang termasuk karbohidrat tapi yang simpleks. Kalau terlalu sering makan yang manis-manis, nanti kadar gula darahnya karena dia menaikkan kadar gula darah yang cepat, alhasil nanti bisa bikin peningkatan kadar gula darah yang berlebihan. Nah, itu tidak baik, bisa menimbulkan diabetes mellitus. Oke, slide. Kemudian protein. Protein itu berfungsi sebagai pembentuk sel dan jaringan janin, plasenta, payudara ibu, kemudian membentuk hemoglobin dan sistem kekebalan tubuh. Protein itu sama baiknya, ada protein hewan dan protein nabati atau protein non-hewani.
yang bisa dilihat di sini ya, kalau protein hewan itu ya lauk-laukan kayak telur, kemudian daging, ayam atau ikan. Kalau misalkan protein nabati ya dari kedelai, misalkan tahu, tempe. Nah, kebutuhan protein itu sebenarnya adalah 76 sampai dengan 77 gram per hari. Jadi terdapat penambahan sekitar 20 sampai 30 gram per hari dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Slide. Oke. Kenapa sih ibu hamil dan menyusui itu wajib untuk memanfaatkan kebutuhan protein? Kenapa? Karena protein itu merupakan sebagai sumber asam amino pertumbuhan bayi. Jadi pembentukan organ-organ bayi. Seperti perkembangan otak, daya ingat, dan proses belajar. Selain itu, protein penting juga untuk meningkatkan sistem imun dan daya tahan tubuh dari infeksi. Juga untuk saluran pencernaan dan organ-organ lain, pembentukan organ-organ, kemudian pembentukan hormon dan enzim. Kemudian dia juga sebagai pembawa vitamin dan mineral, seperti zat besi, asam folat, dan lain sebagainya. Nah, susu itu adalah salah satu sumber protein terbaik dan gampang dicerna dan diserap. Oke, slide. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu memang tetap dibutuhkan, tapi memang kadarnya itu lebih sedikit dibandingkan karbohidrat dan dibandingkan protein dan karbohidrat. Nah, lemak itu kebutuhannya sekitar 66 sampai 85 gram per hari. Jadi hanya penambahannya sekitar 10 gram dari wanita yang tidak hamil. Kenapa lemak itu penting? Karena lemak sebagai sumber energi tentunya, kemudian juga sebagai pembentukan plasenta dan organ janin, kemudian juga penyusun membran sel dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Tapi lemak yang harus dipilih yang baik adalah lemak tak jenuh. Jadi untuk lemak yang jenuh dan lemak yang trans itu sebaiknya dihindarin. Oke, slide. Satu lagi, nah ini ada asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 adalah asam lemak yang terutama ditemukan pada ikan. Omega 3 ini sangat penting untuk perkembangan otak bayi, baik sebelum dan sesudah persalinan, terutama pada kehamilan trimester 1. Komponennya mungkin sering banget dokter kandungan itu memberikan DHA. Nah, ini asam lemak omega 3 ini yang mengandung DHA. Kebutuhannya pada ibu hamil harus ditambahkan sekitar 300 mg DHA per hari. Oke, slide. Nah, yang kedua tadi makronutrien sudah disebutkan ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian yang kedua adalah zat mikronutrien. Nah, mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral yang memegang peranan penting juga untuk ibu hamil. Nah, bagaimana sih kita tuh bisa mendapatkan ekstra vitamin dan mineral? Biasanya kan vitamin dan mineral ini banyak terdapat di sayuran dan buah. Kan kadang-kadang sayuran buah itu yang memasakkannya itu benar atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan tidak benar, kita harus membutuhkan suplemen vitamin baik sebelum kehamilan ataukah sesudah kehamilan. Dan juga susu hamil. Itu juga penting untuk ibu-ibu yang khususnya makannya tidak bisa teratur atau tidak bisa masih pilih-pilih makanan. Karena zat mikronutrien ini sangat dibutuhkan terutama yang asam folat, kalsium, dan zat besi. Oke, slide. Nih ya, tadi ya secara garis besar kita lihat tadi pertambahan kalori, terus kemudian poin-poin untuk asam folat, vitamin C, dan zat besi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, slide. Ya, yang pertama zat mikronutrien yang pertama adalah asam folat. Nah, asam folat ini kenapa penting? Karena asam folat itu berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian untuk pembentukan DNA, dan yang penting banget ini mencegah terjadinya defek tabung saraf pada janin. Bisa juga keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Sebenarnya sumber asam folat itu banyak juga itu dari di sayuran dan buah-buahan ya, seperti sayuran hijau, brokoli, bayam, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah,
kebutuhannya pada wanita yang tidak hamil itu kebutuhannya 400 mikrogram. Sedangkan pada ibu hamil itu kebutuhannya meningkat sekitar 600 mikrogram asam folat. Terutama banget untuk mencegah tadi defek atau kelainan pada tabung saraf. Contohnya adalah spina bifida. Spina bifida itu ada benjolan di tulang belakang. Nah, itu biasanya terbanyak adalah karena kekurangan dari asam folat. Terutama kita berikan banget itu di trimester 1. Selama kehamilan pun juga perlu asam folat, tapi yang paling penting banget itu adalah di trimester pertama. Kebutuhannya yang meningkat. Oke, slide. Kemudian yang kedua, penting juga ini adalah zat besi. Jadi ternyata hampir 50% ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Gitu ya. Padahal dampak anemia itu sangat mengganggu ibu hamil, seperti bisa menyebabkan keguguran, kemudian bisa menyebabkan perdarahan, kemudian bisa menyebabkan persalinan prematur atau berat bayi lahir rendah. Oke, slide. Oke, rekomendasi dari WHO untuk pemberian asam folat adalah sekitar 30-60 mg per hari selama kehamilan. Tapi kalau dalam pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb yang rendah atau defisiensi besi, itu diberikan sekitar 120 mg besi sampai Hb normal. Kemudian dilanjutkan dengan dosis yang antenatal 30-60 mg per hari. Oke, slide. Nah, ini di mana sih sebenarnya zat besi itu bisa didapatkan? Sebenarnya juga sama sih di dalam makanan sehari-hari ya, seperti yang paling banyak itu adalah daging merah, seperti daging sapi. Terus ada juga di telur, kemudian ada juga di ikan. Tapi yang paling tinggi itu adalah adalah daging sapi. Oke, slide. Kalsium. Nah, ini juga salah satu zat mikronutrien penting. Kenapa penting? Karena kalsium ini dipakai untuk perkembangan tulang dan gigi bayi. Kebutuhannya itu sekitar 1000 mg. Nah, susu dan produk susu seperti keju dan yogurt itu adalah sumber terbaik dari kalsium. Nah, selain juga ada tadi ya brokoli, sayuran hijau, sarden itu juga termasuk salah satu sumber dari kalsium, tapi yang paling banyak dan yang terbaik adalah produk susu dan olahannya. Nah, fungsi dari kalsium itu selain untuk perkembangan tulang dan gigi bayi, itu fungsinya adalah menurunkan resiko preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan dan menurunkan perdarahan postpartum. Slide. Vitamin C ini juga sama, vitamin C itu fungsinya sebagai daya tahan tubuh. Itu rekomendasi yang diberikan adalah sekitar 75 mg per hari. Penambahan saat trimester 1 sampai ketiga itu sekitar 10 mg. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada ibu pasien saya nanya ini, boleh nggak kita minum vitamin C yang 1000 mg? Sebenarnya tidak perlu. Karena kalau 1000 mg itu terlalu tinggi. Bisa menyebabkan, apalagi di trimester pertama ya, itu kan asam lambungnya tinggi. Kalau asupan vitamin C terlalu tinggi akan menyebabkan mual muntah yang lebih hebat. Tuh, jadi sebenarnya padahal asupannya hanya 75 mg per hari. Slide. Ini tadi ya, vitamin D. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi, yang sekarang juga lagi ngetren ini vitamin D ya. Vitamin D ini bersama dengan kalsium itu juga membantu perkembangan tulang dan gigi bayi. Ya, juga penting untuk kulit dan penglihatan. Nah, dibutuhkan vitamin D itu sekitar 600 IU. Sumber vitamin D itu juga bisa didapatkan dari susu dan ikan salmon. Nah, defisiensi dari vitamin D itu akan meningkatkan resiko hipertensi dan diabetes dalam kehamilan, kemudian juga lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Ibu hamil itu memang sekarang kan zaman sekarang ini banyak ibu hamil yang tidak terkena sinar matahari ya. Jadi bekerjanya di dalam ruangan. Nah, makanya suplementasi vitamin D ini perlu untuk diberikan karena akan menurunkan resiko kelahiran prematur sebanyak 54% dan menurunkan resiko kelahiran dengan berat badan bayi rendah itu kurang lebih 60%. Oke, slide.
Kemudian yodium, ini juga penting juga, salah satu mikronutrien yang penting untuk menghindari terjadinya kelainan kongenital, keguguran, ataupun kematian bayi. Slide. Nah ini yang sering lupa ibu hamil, kadang-kadang ya apa ya, kita ini kan sering minum air itu kalau haus. Nah, padahal pada ibu hamil itu kebutuhannya minimal itu 2-3 liter per hari. Apalagi kalau berat badannya semakin gemuk, itu kebutuhan minumnya semakin tinggi gitu. Karena kalau misalkan kebutuhan cairannya pada ibu hamil kurang, itu bisa menyebabkan salah satunya dehidrasi untuk ibu hamil dan kekurangan air ketuban pada bayinya. Jadi harus cukup untuk kebutuhan cairannya. Cairan itu juga nggak harus air putih sebenarnya sih, semua minuman ya. Mungkin kalau bosen atau nggak bisa makan air putih, bisa pakai infus water atau misalkan pakai buah-buahan yang mengandung air yang banyak gitu untuk memenuhi kebutuhan cairan ibu hamil 2-3 liter per hari. Oke, slide. Nah, banyak yang bertanya sama saya nih, Dokter. Sebenarnya susu hamil itu perlu nggak sih diminum atau dikonsumsi pada ibu hamil? Harus nggak sih? Gitu. Nah, ibu hamil itu minum susu 1 gelas per hari selama kehamilan itu ternyata mendukung berat badan dan panjang badan janin. Karena susu ibu hamil itu mengandung makronutrisi yang bisa menambah kalori. Gitu ya. Nah, susu ibu hamil itu memang diformulasikan atau sudah diisi dengan zat-zat mikronutrien juga di mana sesuai dengan kebutuhan dari ibu hamil. Ini perbandingannya bisa dilihat di slide. Pada ibu hamil itu mengandung selain kalori yang tinggi juga mengandung protein yang tinggi. Kemudian ditambahkan DHA, kalsium, kemudian serat, zat besi, dan yodium, semua mikronutrien itu ditambahkan di situ. Sedangkan pada susu yang biasa atau fresh milk itu biasanya kurang karena dia hanya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ibu-ibu yang tidak hamil gitu ya. Jadi sedikit asam folatnya, kemudian vitaminnya tidak dimasukkan juga sedikit, zat besinya juga dalam porsi yang normal, yang padahal kebutuhan ibu hamil tadi kan ada pertambahan. Nah, itu pada susu fresh milk biasanya kadarnya itu lebih sedikit dibandingkan kadar pada ibu hamil. Susu pada ibu hamil. Oke, slide. Oke. Nah, yang terakhir adalah aktivitas fisik nih. Jadi memang baik pada saat persiapan kehamilan sampai dengan kehamilan itu ibu-ibu itu disarankan untuk juga bergerak atau beraktivitas fisik seperti berolahraga ya. Karena apa? Karena olahraga itu akan menghindari resiko bayi yang terlalu besar. Kemudian juga mencegah terjadinya diabetes karena akan terkontrol nih berat badannya dengan berolahraga. Kemudian juga akan memperlancar sirkulasi darah, yang mana sirkulasi darah yang lancar akan juga memperlancar oksigen ke bayinya, sehingga pertumbuhan bayinya atau perkembangan bayinya menjadi lebih baik. Kemudian juga meningkatkan energi, nah ini tidurnya juga menjadi lebih nyenyak, lebih mudah tidur karena metabolismenya lancar, sirkulasi darahnya lancar, oksigenasi ke ibunya lancar, jadi ibunya lebih gampang untuk tidur. Kemudian juga untuk membersihkan waktu persalinan, maksudnya itu dengan berolahraga nanti inisiasi persalinan itu akan lebih muncul lebih cepat dibandingkan yang ibu hamilnya itu mager atau tidak banyak bergerak. Nah, kemudian tapi ada olahraga nih yang dipilih ya untuk ibu hamil itu adalah yang pertama berenang. Jadi kalau misalkan ibu-ibu hamil yang berenang itu bisa dilakukan di trimester awal, di trimester 1. Kemudian yang kedua adalah jalan. Jalan santai itu untuk activity biasanya di trimester 1 dan trimester kedua. Kemudian prenatal yoga atau pilates, tapi pilates juga untuk ibu hamil yang biasanya saat usia kehamilan di atas 25 minggu. Kemudian senam hamil itu biasanya di atas 28 minggu. Itu olahraganya nggak usah, kalau di trimester 1, 2, 3 yang belum persiapan persalinan, itu olahraganya cukup 30 menit, kurang lebih 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi nggak usah tiap hari. Kalau jalan santai pun juga nggak usah tiap hari. Karena kalau tiap hari nanti malah ibunya kecapean. Yang penting
ada waktu sekitar 20 atau 30 menit untuk olahraga dalam 2-3 kali seminggu. Oke, slide. Ya, jadi take home message-nya adalah mewujudkan perkembangan janin yang baik harus dilakukan sejak dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas untuk membentuk generasi yang sehat dan kuat, karena disebut periode emas karena ini perkembangan otak, periode di mana perkembangan otaknya itu sangat pesat. Kemudian nutrisi yang baik harus dipersiapkan sebelum kehamilan dan dipenuhi selama masa kehamilan untuk menunjang kesehatan, baik kesehatan ibu maupun kesehatan janin. Kemudian tadi yang terakhir, selain nutrisi, persiapan kehamilan juga harus memperhatikan berat badan yang ideal, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk, dan aktivitas fisik yang cukup seperti olahraga 2-3 kali dalam 1 minggu. Slide. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Nanti ini mungkin sharing aja ya. Itu tadi kan hanya pengantar. Sebenarnya juga mungkin juga udah pada tahu ya, ini hanya pengantar. Nanti boleh dilanjutkan pertanyaan kalau ada yang belum mengerti atau memang mau sharing. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nuri. Penjelasannya ini sangat jelas, sangat lengkap ya sahabat Hermina di rumah. Dan juga peserta webinar pada siang hari ini, sepertinya ini ada yang sudah penasaran nih Dok. Ini ada yang chatnya ada yang masuk nih untuk bertanya Dok. Boleh. Oke, kita langsung aja ya Dok ke sesi tanya jawab. Ya. Saya bacakan, ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa Nur. Selamat siang Ibu Anissa Nur. Iya, selamat siang Ibu. Ini izin bertanya Dokter. Seringnya saat awal kehamilan, di mana masih ada mual muntah, itu nutrisi yang masuk terbatas, Dok. Asal bisa makan gitu aja. Mensiasatinya bagaimana ya, Dokter? Monggo, Dokter. Ya, jadi memang di trimester awal itu sebenarnya yang paling penting ya. Nah, kadang-kadang yang jadi dilema itu ibunya nggak mau makan, gitu ya, karena masih dalam tahap yang mual muntahnya di puncak-puncaknya, karena hormonnya yang lagi tinggi-tingginya. Mensiasatinya begini, jadi makan sedikit tapi sering. Jadi kalau langsung makan banyak itu memang nggak bisa. Jadi sedikit tapi sering. Nah, kalau misalkan memang ada pilihan-pilihan makanan sebenarnya ya, tetap harus memperhatikan karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi kalau misalkan tidak bisa terpenuhi itu, ya tadi, yang penting vitamin hamil ini nggak boleh skip. Karena vitamin hamil itu memenuhi kebutuhan mikronutrien. Nah, yang kedua adalah perlu minum susu hamil. Karena susu hamil itu selain mikronutrien yang dimasukkan, itu juga ada zat makronutrien yang memenuhi terutama karbohidrat dan proteinnya gitu. Tapi tetap jangan cuma minum susu hamil aja atau hanya vitamin hamil aja, tetap harus dimasukkan itu ya, sedikit tapi sering. Mungkin pilihannya bisa juga pilihan makanannya tadi ya karbohidrat yang kompleks seperti roti itu boleh, tapi yang roti yang tidak manis, roti yang gandum gitu. Karena roti gandum itu kan dia termasuk karbohidrat kompleks yang mana untuk meningkatkan gula darahnya itu dia bertahap gitu. Jadi lebih kenyangnya lebih lama nanti gitu ya. Terus tetap juga misalkan kayak ngemilin telur gitu ya, itu kan juga ada proteinnya. Jadi selain nasi, mungkin nasinya cuma 2-3 sendok, ya bolehlah ditambahkan setiap 2 jam itu ditambahkan roti, atau tadi ngemilnya proteinnya telur seperti itu, dan susu hamil untuk menambah kalori yang kurang mungkin gitu. Mungkin begitu Bu Anissa. Oke, siap. Sudah jelas ya nih Bu Anissa. Penjelasan Dokter Nuri itu udah sampai dari A sampai Z udah dijelasin semua nih gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Dok, saya bacakan. Ini dari Ibu Santi Sri. Selamat siang Ibu Santi. Ya, izin bertanya Dokter. Insya Allah Senin besok saya akan jalankan SC ketiga Dok. Oke. Tapi rasanya kok tegang. Bagaimana cara mensiasatinya Dokter? Ini beda ya. Iya Dokter. Monggo Dok. Kalau ya semua pasti akan merasakan tegang ya Bu. Meskipun sebenarnya Ibu Santi ini udah 2 kali pengalaman ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti di Rumah Sakit Herminasul, insya Allah nggak tegang. Suasananya masih nanti enak. Ya memang sebelumnya mungkin nggak usah dipikirin untuk sesarnya ya.
Jadi healing dulu lah sebelum sesar. Terus nah masuknya juga kalau elektif ya atau operasi yang direncanakan memang H-1 supaya apa? Ada persiapan untuk fisik dan mental gitu. Nah, terus nanti pada saat proses operasinya insya Allah sih mudah-mudahan nanti kan kami tim juga akan membuat ibu nyaman. Apalagi sekarang dengan Erax ya. Iya, Dok. Nah, itu juga teknologi. teknologi yang baru dengan Erax. Jadi ibu nggak usah khawatir untuk nyeri yang berlebihan pada saat post sesarnya. Gitu. Mungkin ya Bu Santi, mudah-mudahan nanti Bu Santi nyaman dengan tim-tim Rumah Sakit Hermina Solo. Gitu ya. Iya, semoga lancar ya Bu Santi. Nanti untuk proses SC-nya ya Bu, udah didoakan langsung dari Dokter Nuri. Gitu. Oke dokter, pertanyaan selanjutnya ya dok. Banyak banget ini. Ini dari Ibu Vivi Amalia. Dokter, saya masuk trimester 2 nih, rasanya pengen makan yang manis-manis terus dok, takut kalau gula darah tinggi. Solusinya bagaimana ya dok? Nah, itu dokter. Tadi ya. Memang ibu hamil itu saya memahami banget karena juga pernah hamil ya. Kalau trimester 2 itu belum, nanti trimester ketiga biasanya itu rasanya pengen makan manis sama rasanya pengen makan yang seger gitu ya. Tapi memang harus direm Bu, karena kalau terlalu berlebihan itu nanti itu tadi meningkatkan gula darah, terus kemudian bayinya menjadi besar. Nah, solusinya kan tadi yang saya sebutkan ada karbohidrat kompleks dan simpleks. Nah, sebenarnya karbohidrat yang kompleks itu pun itu sebenarnya juga bisa, misalkan kayak gini, misalkan ibu makan roti gandum. Nah, selainya tuh pilih selai yang kadar gulanya itu sedikit gitu. Dia memberikan rasa manis tapi kadar gulanya tidak terlalu tinggi gitu. Terus kemudian juga disiasati dengan ini, buah-buahan. Karena kalau buah itu gulanya juga tidak terlalu setinggi gula-gula yang seperti ada roti seperti yang di roti manis itu. Jadi gulanya, manisnya dari buah itu kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Tapi juga buahnya juga jangan durian sama alpukat juga ya. Maksudnya buahnya kayak misalnya kayak semangka, terus kemudian buah jeruk baby itu kan manis tapi seger, tapi dia tidak menimbulkan peningkatan gula darah yang tinggi. Mungkin itu. Jadi skipnya itu tadi mungkin bikin buah-buahan yang makan buah-buahan yang manis gitu ya. Sama itu tadi kalau milih selai atau apa itu yang dilihat kadar gulanya yang biasanya yang low sugar gitu. Oke, jadi lebih ke pemilihan makanannya ya dok. Iya. Boleh, tapi dipilih yang kira-kira lebih kompleks karbohidratnya seperti itu ya dok. Betul. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini pertanyaan dari Ibu Anastasia. Izin bertanya dokter tentang penggunaan zat besi dok. Kalau tidak bisa menerima zat besi dok, bagaimana dok? Padahal zat besi penting, takut kurang darah juga, tapi kalau minum zat besi terkadang itu sembelit dok. Gitu. Oh iya, gimana dokter? Memang sembelit itu gangguan ibu hamil yang biasanya masuk di trimester kedua dan trimester ketiga ya. Selain karena pengaruh hormon, juga karena penggunaan zat besi. Nah, sebenarnya kita perlu mengukur dulu kadar zat besi. Biasanya di trimester 1 sama trimester kedua, itu kan kita ukur kadar Hb-nya untuk screening di awal. Kalau semisal Hb-nya sudah bagus, sebenarnya itu tadi zat besi itu bisa didapatkan dari makanan sehari-hari, seperti daging, telur, sama ayam, sama ikan. Nah, kalau misalkan kadar Hb-nya sudah tinggi, itu mungkin pemberian zat besi itu biasanya diakhirkan di trimester ketiga. Nah, kalau kadar Hb-nya juga udah yang bagus banget, kadang-kadang kita juga tidak terlalu banyak memberikan suplemen zat besi, gitu ya. Nah, kemudian nanti di trimester ketiga kita ulang lagi nih, diperiksa lagi kadar Hb-nya. Kalau misalnya kadar Hb-nya udah yang bagus banget dan ibunya memang sering sembelit, sebenarnya ada sih pemilihan obat. Sekarang kan zaman sekarang tuh ada juga obat-obatan yang mengurangin resiko sembelit, gitu ya. Obat-obatannya ada pilihannya. Nah, tapi sembelit sendiri itu sebenarnya bukan selalu disebabkan karena pemberian zat besi gitu. Misalkan
karena ibunya kurang minum, itu juga bisa bikin sembelit. Jadi mungkin untuk mengatasi sembelit ini coba ditambahkan kadar seratnya dulu dalam konsumsi makanannya. Kemudian banyak minum air putih. Terus itu tadi kalau suplemen besinya itu dipilihkan yang dia tidak menyebabkan sembelit. Tuh. Oke. Jadi nggak cuma dari zat besi ya, Ya, Bu Anastasia. Jadi dari makanan yang dimakan, serat dan terutama seratnya iya dan lain-lain sama juga. air putih yang banyak nih air biasanya putih, kurang ya, kan, kalau itu bisa menyebabkan sembelit juga. Tuh. Jadi memang harus seimbang ya, Dok. Ya, betul. Boleh konsumsi zat besi sesuai indikasi yang memang disarankan dari dokter, Betul. tapi juga makanan lain harus seimbang juga ya, Dok. Ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini masih banyak banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arina. Izin bertanya, dokter, anak itu dibentuk karena 3 faktor, yaitu gen, lingkungan, dan nutrisi. Bagaimana agar nutrisi-nutrisi yang sehat itu bikin konsisten terus untuk dikonsumsi? Karena ngidamnya makanan-makanan instan melulu. Gitu. Jadi ini permasalahan zaman sekarang ya, Dok. Permasalahan zaman sekarang ya, kulinernya banyak banget dan kadang-kadang nggak sehat ya. Jadi ya memang betul dibentuk dari gen, lingkungan, dan nutrisi. Kalau gen kan kita tidak bisa merubah ya, karena gen itu memang bawaan gitu ya. Tapi kalau nutrisi itu kan bisa kita atur, sama lingkungan juga bisa kita atur. Nah, tetap Ibu siapa? Ibu Arina. Nah, Ibu Arina. Tetap Ibu Arina, makanan-makanan itu tetap harus dipilih gitu. Kalau ngidamnya makanan-makanan yang tidak sehat, mie instan mungkin seperti itu tetap harus itu tadi ya poinnya sama poinnya tuh tetap di apa ya dikontrol ya, jangan melulu diturutin keinginan ngidam yang mie instan itu gitu, atau misalkan yang lain ya. Jadi tetap kita harus memasukkan makanan yang makro dan makronutriennya terutama yaitu yang sehat gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang masih ngidam itu kan biasanya ada di trimester 1 ya. Kalau udah trimester kedua, trimester ketiga itu biasanya keinginan-keinginan itu sudah berkurang sih. Gitu. Jadi tetap harus kalau udah berkurang dan bisa makan, sebaiknya memang tetap pilihlah makanan-makanan dengan gizi yang seimbang. Gitu. Tidak boleh terlalu menurutin ngidamnya gitu. Nah, kalau misalnya di trimester 1 yang memang keinginan yang makanannya itu masih susah gitu karena mual muntah itu tadi ya. Dengan solusi sedikit tapi sering, kemudian ditambahkan susu hamil, sama ditambahkan suplemen. Suplemen itu nggak boleh di skip. Mungkin itu ya. Oke, siap dokter. Nah, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Ibu Indi. Izin bertanya, dokter, untuk kehamilan 35 minggu, power walk 15 menit per hari untuk memperlancar persalinan normal, apakah sudah cukup, Dok? Terima kasih. Oke, ya. Betul sekali. Di usia kehamilan mendekati aterm itu kan 37 minggu ya. Memang disarankan bila misalkan ibu-ibu itu ingin persalinan normalnya berhasil lancar, itu adalah dengan banyak aktivitas fisik. Kemudian juga itu tadi jalan cepat ya. Jalan cepat itu bisa dimulai di usia 35 minggu. Nah, selain jalan cepat, itu tadi ya karena tidak hanya jalan cepat ya, jalan cepat itu hanya 20-30 menit kebutuhannya. Nah, di samping itu juga, selain itu juga aktivitas fisik juga harus dilakukan. Kemudian untuk membantu memunculkan inisiasi persalinan itu juga dengan cara senam hamil itu tadi ya. Senam hamil iya, kemudian jalan cepat iya, gitu. Itu salah satu ikhtiar. Ikhtiar untuk supaya dengan banyak berjalan, kepalanya itu lebih cepat masuk panggul. Kemudian inisiasi persalinannya menjadi lebih cepat muncul. Gitu. Memang perlu diimbangi juga dengan itu tadi aktivitas di rumah sama senam hamil. Gitu. Jadi tetap aktivitas fisik itu penting ya, Dok? Betul. Oke. Ini karena saking banyaknya pertanyaan nih, Dok, pada antusias semua. Ini saya pilihkan aja ya, Dok, yang kira-kira ini kira-kira menarik nih. Ini dari Ibu Pipit Arvita. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, Dokter.
Kebetulan anak saya itu ada kelainan jantung bawaan. Yang saya tanyakan, apakah faktor yang memicu atau faktor yang berkemungkinan besar juga sangat berperan dalam resiko kelainan pada bayi seperti penyakit jantung bawaan? Apakah dari faktor nutrisi sejak dalam kandungan atau juga ada faktor lain yang sangat berpeluang memicu adanya kelainan seperti penyakit jantung bawaan tersebut, dokter? Terima kasih. Oke, ya. Ya, penyakit jantung bawaan itu memang sebenarnya kompleks ya. Tidak melulu dari masalah gizi aja gitu ya, karena kompleks, karena kelainan kromosom juga, karena kan jantung bawaan itu juga banyak macamnya. Apakah dia berdiri sendiri sebagai kelainan jantung bawaan ataukah disertai dengan kelainan yang lain. Nah, kalau misalkan disertai dengan kelainan yang lain atau sindrom, itu biasanya bukan hanya nutrisi saja, tapi juga ada faktor lain seperti faktor dari gen atau kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom itu juga penyebabnya salah satunya yang kadang nggak ketahuan itu adalah radikal bebas sama unexplained gitu ya. Jadi kalau radikal bebas kita nggak bisa tahu ya bagaimana kita ini kena radikal bebas apa enggak sih gitu. Nah, biasanya kita mulai sekarang pemberian vitamin D, pemberian nutrisi mikronutrien yang penting itu juga salah satu vitamin D, vitamin C, vitamin E itu untuk mengurangi risiko dari radikal bebas. Nah, selain itu juga itu tadi ya, masalah kelainan kromosom atau tidak melulu hanya nutrisi, jadi lebih kompleks. Dia tuh ada di berbarengan nggak kelainan jantung ini dengan sindrom yang lain gitu. Nah, kalau kelainan kromosom itu memang sudah bawaan ya. Jadi itu memang biasanya kalau ada atau infeksi juga bisa kayak TORS itu juga bisa. Jadi kompleks sih sebenarnya. Kelainannya seperti apa dulu. Biasanya kalau misalkan ada ibu hamil yang punya riwayat anak dengan kelainan apapun itu, kelainan jantung atau kelainan-kelainan yang lain atau malah suatu sindrom, itu biasanya kita screening. Yang pertama adalah screening dengan kromosom, kemudian screening infeksi, salah satunya adalah TORS. Nah, baru nanti kecukupan nutrisi atau nutrisi yang diperlukan seperti makro dan mikronutrien mungkin itu. Jadi kompleks ya. Ada di mana dulu nih kelainan jantungnya? Berdiri sendirikah atau suatu sindrom? Oh gitu. Jadi untuk kelainan-kelainan seperti itu memang paling baik kita deteksi ya dok, deteksi sejak dini ya dok. Ya, deteksi sejak dini dan misalkan itu ada kita screening gitu. Dari mana nih kelainannya dan macamnya apa? Kelainan jantung kan juga banyak ya. Nggak cuma satu ini aja ya. Nah, ada juga yang disebabkan TORS, ada juga yang disebabkan radikal bebas, ada juga yang disebabkan karena kelainan kromosom. Jadi yang bagian mana dulu? Oh gitu. Oke dokter, ini saking banyaknya pertanyaan nih dok, ini saya bingung nih, banyak banget nih. Ini mungkin kita akan membuka, tadi kan kita niatnya mau buka satu sesi pertanyaan aja nih dok. Karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk dengan antusiasme peserta webinar dan juga sahabat Hermina di rumah semua, ini mungkin akan kita buka satu sesi pertanyaan lagi ya dok. Boleh. Gitu. Langsung maksudnya? Ya langsung aja ya mungkin gitu. Saya bacakan lagi ya dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kutsyahana. Siang dokter, izin bertanya. Siang Bu. Saya sebelum hamil nggak pernah tensinya lebih dari 120/80. Tapi kenapa selama hamil jadi hipertensi di atas 130/90 dok? Sekarang umur kehamilan 25 minggu. Mohon penjelasannya dok, bagaimana hamil dalam kehamilan ini bisa terjadi? Tensi tinggi ya? Hipertensi dalam kehamilan. Maaf dok. Oke. Ya. Ini jadi nggak cuma fokus satu ya, tapi nggak apa-apa, namanya sharing boleh aja ya. Boleh aja ya Mbak ya. Pertanyaannya apa aja boleh ya, random boleh ya. Oke. Jadi hipertensi dalam kehamilan itu juga ada faktor risiko. Faktor risiko itu yang pertama itu tadi ya masih nyambung sih. Misalkan ibu-ibu dengan obesitas itu bisa muncul hipertensi dalam kehamilan kalau misalkan ibunya itu obesitas. Kemudian juga bisa kalau ibu-ibu dengan diabetes mellitus dalam kehamilan juga bisa. Atau memang memang bisa juga terjadi kalau preeklamsia itu kan intinya adalah pada saat implantasi itu terjadi implantasi yang tidak sempurna sehingga dia ada gangguan plasenta sejak dari pembentukan di awal gitu. Jadi terjadi hipertensi di situ. Nah,
itu kita harus cari dulu nih, ini yang mana. Kalau misalkan dia ada sindrom metabolik seperti obesitas, kita atasin dulu nih obesitasnya, gitu ya. Jadi ada juga pemberian Aspilet seperti itu ya, atau intinya sih kita kontrol nih berat badannya seperti yang tadi disebutkan. Kalau IMT-nya dia itu termasuk yang obesitas, kita kontrol kenaikan berat badannya tidak boleh berlebihan, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu faktor risikonya dari diabetes mellitus, nah itu juga kita kontrol gula darahnya supaya dia tidak terkontrol, supaya tensinya ini tidak bertambah tinggi gitu. Nah, kalau yang sebabnya karena gangguan implantasi sejak dini, nah itu memang bisa muncul tiba-tiba tanpa faktor risiko, tiba-tiba tensinya tinggi. Nah, itu ya paling kita memonitor dan kita kendalikan tensinya supaya tensi tinggi itu terkontrol, supaya bisa sampai di kehamilan aterem. Itu memang harus dalam pengawasan dokter ya kalau yang ibu-ibu dengan hipertensi, karena kalau hipertensinya tidak terkontrol nanti bisa menyebabkan gangguan juga pada bayinya, terutama asupan oksigen ke bayinya menjadi berkurang gitu. Risikonya banyak ya, bisa terjadi persalinan prematur atau kematian bayi di dalam kandungan. Jadi memang untuk ibu hamil dengan hipertensi sebaiknya harus dalam pengawasan dokter. Gitu. Oke, untuk kehamilan dengan komplikasi ya dok, itu memang harus dikontrolkan rutin, Betul, dipantau ya. gitu ya. ya. Pemberian obat-obatan antihipertensi ini nggak boleh tidak teratur gitu ya. Kadang kan, oh udahlah tensinya udah rendah, aku nggak usah minum. Nah, enggak, kalau misalkan memang itu udah terdeteksi sebagai hipertensi dalam kehamilan, ya kita kontrol dengan pemberian obat-obat antihipertensi, kemudian kita pemberian obat-obat dengan itu tadi ya Aspilet ya untuk memperlancar peredaran darahnya, terus untuk mengontrol tekanan darahnya. Oke, siap. Mungkin bisa dokter diserap ada ibu-ibu yang langsung aja, gimana nih? Ada nggak ibu yang langsung? Pertanyaan langsung maksudnya? Mau pertanyaan langsung? Ada mungkin dari peserta satu webinar? Mungkin kali ya, biar lebih seru nih. Bisa disampaikan langsung. Mari ibu-ibu ini yang bergabung dengan kita via Zoom ya. Iya. Kalau ada silahkan raise hand atau di chat mungkin ya. Nah, sambil ada lagi pertanyaan mungkin ya, sambil nunggu nih. Ya? Kalau misalkan ada yang pengen tanya langsung. Oke. Satu lagi ya dok, ini dari kolom chat kita bacakan. Selamat siang dokter, ini dari Arka. Ya. Selama kehamilan perlu cek lab berapa kali ya, dan kapan waktu yang tepat untuk cek labnya? Oh ya, oke. Jadi cek lab itu kalau yang standar lah ya, yang standar tanpa ada komplikasi ya, itu biasanya 2 kali. Yang pertama di trimester pertama atau trimester kedua ya, itu untuk melihat screening ya, berapa sih modalnya ini, seperti modal namanya triple eliminasi ya. Jadi modal HB-nya berapa, ada nggak kelainan trombositopenia atau trombosit yang turun, kemudian ada nggak infeksi-infeksi seperti HBsAg-nya atau ada VDRL atau sifilis, itu kita lakukan di trimester pertama atau kedua gitu. Nah, tapi kalau misalkan sama yang kedua adalah di trimester ketiga, biasanya saya melakukan di 32 minggu. Kenapa 32 minggu? Karena pada usia kelamin 32 minggu itu terjadi puncak hemodilusi atau pengenceran darah. Jadi kalau misalkan di bawah 32 minggu belum terjadi puncaknya. Nah, pas puncaknya ini HB-nya berapa gitu. Kalau misalkan modalnya di trimester, makanya kan trimester awal harus dicek gitu. Modalnya berapa nih gitu. Kan kita butuhnya itu paling tidak itu 11. Mepet-mepet ya kebutuhannya 10,5 lah. Di trimester ketiga atau 32 minggu. Lah kalau di trimester pertama ini sudah HB-nya sudah mepet, udah 10 atau 9. Nah, ini sudah kurang ya kalau 9 ya. Ini harus diberikan suplemen zat besi dari awal. Nah, supaya nanti di 32 minggu itu bisa 10 atau 11 gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada hal lain seperti itu tadi ya, tensi tinggi, itu kan ada pemeriksaan yang lain seperti proteinurin yang kita harus cek, atau anemianya itu dia sudah di awal trimester. Nah, itu juga kita lakukan pengulangan biasanya. Kita berikan zat besi biasanya 1 bulan, kemudian kita ulang lagi 1 bulan
supaya signifikan untuk evaluasinya gitu. Oke, baik. Jadi gitu ya, sahabat Hermina di rumah dan juga tadi yang bertanya. Ini tadi saya lihat dok, ada satu yang bertanya dokter, yang raise hand namanya Ibu Santi Sri. Monggo Ibu Santi Sri, tadi yang mungkin mau bertanya langsung dengan dokter Nuri biar puas nih ngomong langsung. Bisa dibuka dulu kameranya? Iya dok. Terima Ibu kasih Santi. untuk kesempatannya. Halo Ibu Santi. Halo, Iya. selamat Monggo, Bu. siang Ibu Santi. Suaranya sudah keluar belum ya? Udah keluar dok? Udah terdengar suaranya? Sebentar Ibu. Coba di mute ya Bu. Unmute. Di unmute. Sorry, Biar suaranya keluar. Saya aktifkan. Di unmute Bu Santi. Sudah dok. Sudah terdengar belum ya dok? Sudah terdengar dok suaranya? Sebentar Ibu. Sebentar ya Bu. Cek coba Bu. Cek suaranya. Tapi kurang kenceng ya? Kurang kenceng dok. Di sini sudah saya unmute. Oh gitu. Gini aja. Oh coba. Boleh. Coba Bu, cek. Cek. Halo? Sudah terdengar dok? Ya Ibu? Sudah terdengar? Ya Ibu, sudah terdengar Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sedikit agak kepengen tadi sebenarnya kan di awal sudah terjawab ya dok tentang ketegangan yang akan saya hadapi lusa. Cuman begini dok, kebetulan ini kan memang anak yang keempat ya dok ya, untuk persalinan yang keempat gitu. Yang pertama kebetulan vakum, yang kedua, yang ketiga sesar, dan yang sekarang itu dok dari spesialis sendiri tuh menyatakan setiap saya kontrol itu dengan posisi babynya itu sudah bagus. Kepala sudah masuk di pangkal, tapi karena memang beresiko dan memang mengharuskan untuk SC, jadi mau tidak mau tindakannya memang harus SC. Tapi saya masih ada sedikit harapan gitu dok. Berharap banget kira-kira apakah masih ada kemungkinan untuk bisa normal walaupun sudah 2 kali SC, atau memang itu jalan terakhir gitu dok. Saya masih agak penasaran di situ gitu dok. Gimana itu dok? Saya jawab ya Bu Santi ya. Okay. Ya Bu Santi, jadi gini, persalinan sesar itu kan memang ada insisi ya di situ. Nah kalau misalkan riwayat sesar 2 kali, itu biasanya memang lebih tipis gitu ya. Tapi tebal tipisnya itu memang kita bisa lihat dengan USG sebenarnya. Tapi kalau misalkan riwayat sesarnya 2 kali, sudah dibuka 2 kali, tentunya rahimnya lebih tipis dibandingkan riwayat sesar yang pertama. Resikonya bisa terjadi robekan pada rahim gitu Bu. Jadi memang kita memang sebagai ya berhati-hati gitu ya untuk pada kasus-kasus dengan sesar 2 kali karena resikonya itu tadi ruptura uteri atau robekan pada rahim. Kalau misalkan dilakukan persalinan normal. Jadi VBAC itu lazim dilakukan pada kehamilan dengan riwayat sesar 1 kali. Pertanyaannya, ada nggak ya dok ya yang riwayat sesar 2 kali itu lahiran? Saya pernah Bu, gitu. Saya pernah, tapi itu kepalanya sudah kroning. Nah kalau sudah kroning, gimana lagi ya kita harus tolong, gitu ya. Tapi itu dengan sangat risiko tinggi. Itu jadi sebaiknya memang dianjurkan
untuk riwayat sesar 2 kali itu pilihannya adalah sesar, karena kita tidak tahu kebetulan pas saya kebetulan waktu itu riwayat sesar 2 kali itu crowning, itu kebetulan aman-aman aja. Tapi nah, kalau yang kita rencanakan untuk persalinan non sesar radikal itu tidak lazim dilakukan dan memang terlalu berisiko, agak berbahaya ya. Karena itu tadi kalau robekan rahim itu resikonya bila robekannya terlalu luas, itu berbahayanya adalah bisa diangkat rahimnya. Kemudian kalau terjadi robekan, iya Bu, kalau robekannya itu luas ya. Nah, kalau robekan pada rahim, barang sudah tentu bayinya pasti meninggal gitu. Jadi kita itu hindarin. Kalau riwayat sesar 1 kali itu masih bisa untuk VBAC, walaupun dengan ada syarat dan ketentuan berlaku ya Bu ya gitu. Tapi kalau riwayat sesar 2 kali itu lebih baik dilakukan persalinan re-SC lagi gitu Bu. Nah Bu Santi nggak usah khawatir kalau Bu Santi nanti sesar dengan eraks di Rumah Sakit Hermina Solo, insya Allah akan happy-happy aja, tidak cemas gitu ya. Tentunya juga dengan doa ya Bu, doa itu memang yang paling penting ya. Di doa supaya semuanya berjalan dengan baik tanpa komplikasi gitu. Mungkin dulu riwayat sesarnya kenapa ya Bu? Untuk putri yang kedua, karena sudah memang menginjak 40 minggu lebih dan 2 hari diinduksi, kebetulan tidak lahir juga Dok. Akhirnya diambil tindakan sesar. Putri yang ketiga, jaraknya 1,5 tahun dan mau tidak mau harus sesar lagi. Pada saat kontrol tuh jahitan separuh sudah robek. Jadi mau tidak mau dipercepat sesar yang kedua. Oke. Ya. Yang terlalu dekat ya dengan sesar yang pertama dengan yang kedua. Nah, apalagi kalau misalkan ada riwayat memang tipis ya yang di sesar yang kedua itu lebih bagus ya. Ya memang bukan lebih bagus ya, disarankan banget ya untuk tidak melakukan persalinan normal pada riwayat sesar 2 kali. Tidak lazim dilakukan ya. Kayak gitu ya Santi. Tapi gini Dok, untuk yang metode baru ini, yang ERAX ini kan memang saya sering dengar katanya lebih penyembuhannya lebih cepat, pengerjaannya juga lebih bagus. Apakah nanti ke depannya itu akan ada seperti semacam yang mungkin yang tadinya kita nggak rasakan kan? Kalau logika manusia biasa kan seperti saya yang tidak mengerti ilmu kedokteran ya Dok, yang harusnya proses penyembuhannya itu sekian bulan, tahu-taunya dengan metode ini akan lebih cepat penyembuhannya. Apakah nanti di kedepannya itu akan ada dampak atau bagaimana gitu Dok? Yang metode ERAX maksudnya. Jadi gini Bu, metode ERAX itu merupakan suatu metode yang paling baru dari operasi sesar ya. Ya, operasi sesar dan operasi abdomen yang lain sebenarnya. Nah, ERAX itu tuh sebenarnya tidak menggantikan penyembuhan luka ya. Jadi ERAX itu mempercepat mobilisasi, mengurangi rasa nyeri gitu ya. Juga tidak belas tidak sakit. Tapi dengan ERAX, kenapa dia pulihnya lebih cepat? Karena dia cepat mobilisasi. Otomatis organ-organnya juga metabolisme dan sirkulasinya menjadi lebih baik gitu ya Bu. Nah kemudian dengan ERAX itu ibunya tidak sakit, menjadi bondingnya lebih baik gitu. Tapi kalau untuk secara sempurna penyembuhan luka itu tetap sama 3 bulan. Yang benar-benar sempurna ya Bu ya. Tapi bukan berarti kalau dengan maksudnya gini, kalau habis sesar berarti 3 bulan Dok ya, enggak. Maksudnya kalau yang luar tuh ya seminggu 2 minggu biasanya udah kering. Cuman kalau penyempurnaan kesembuhan organ itu tetap 3 bulan, baik dengan ERAX atau non ERAX. Tapi dengan ERAX kenapa dia lebih cepat pemulihannya? Karena itu tadi dengan ERAX mobilisasinya lebih cepat. Orang dengan mobilisasi lebih cepat itu akan memperlancar peredaran darah terutama peredaran ke daerah uterus atau rahim, kemudian ibu dukung dengan nutrisi yang baik, itu proses itu akan lebih cepat. Tapi sempurna, jadi lebih cepat iya, tapi sempurna itu tetap 3 bulan. Gimana ya meneranginnya ya? Jadi misalkan gini, misalkan dengan non ERAX, ibu banyak tiduran gitu ya, maksudnya kan masih sakit itu. Nah itu kan proses untuk kembalinya rahim mungkin juga lebih lama, terus proses untuk penyembuhan lukanya, wound healingnya juga lebih lama gitu ya. Nah dengan ERAX ini menjadi lebih singkat mungkin Bu.
Misalkan penyembuhan luka di misalkan bisa aja maju jadi 1,5 bulan, bisa jadi maju jadi 2 bulan, tapi kesempurnaan itu tetap 3 bulan. Jadi tidak tergantikan ya. Sempurnanya dari kulit sampai dengan rahim itu tetap 3 bulan gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir dengan eraks. Oke, sudah Sudah jelas? Cukup bisa menenangkan saya untuk menghadapi hari Senin besok, Dok. Masya Allah, luar biasa banget. Saya agak sedikit tenang. Kemarin memang ada khawatir seperti itu. Apa yang harus saya lakuin, terus saya harus seperti apa, karena saya masih ada keinginan bisa nggak sih gitu untuk normal. Oh, ternyata memang ada kriteria yang membolehkan, tapi ada tanda kutipnya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari dokter, Masya Allah luar biasa, saya sedikit tenang. Insya Allah saya siap buat Senin besok. Insya Allah. Alhamdulillah ya Bu Santi. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Santi, sudah dijelaskan dan disampaikan dengan sangat jelas. Ini tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Nuri ya Dok, terima kasih Ya, Dok. sama-sama. Nah, ini pertanyaan dari Bu Santi ini mengakhiri sesi tanya jawab kita nih Dok. Iya. Iya, tadi kan juga sudah dijelaskan sedikit ya tentang ERAX, metode ERAX yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Hermina Solo juga ya Dok. Nah, di Rumah Sakit Hermina Solo itu juga ada paket persalinan juga Dok. Kalau misalnya ini para ibu-ibu sahabat Hermina di rumah kira-kira ada yang punya keinginan untuk bersalin di Rumah Sakit Hermina Solo atau merencanakan kehamilan dan persalinan di sini Dok. Ini di Rumah Sakit Hermina Solo udah ada paket persalinan. Nah, ini paketnya itu yang pertama free konsul dokter anak, yang kedua free konsul dari dokter Obsgyn, nanti mungkin salah satunya dokter Nuri. Yang ketiga free foto bayi newborn. Yang keempat yaitu perawatan bayi dan ibu sehat yang tanpa penyulit. Gitu, Waduh, Dok. udah dengan ERAX gitu Iya, ya. Dok. Ditambah lagi ada plus-plusnya ya ini ya, Betul, tambahan-tambahannya ya. Udah paket lengkap lah ya. Kalau misalnya dari ibu-ibu di rumah mau melakukan persalinan di sini gitu Dok. Nah, kalau misalnya mau melakukan konsultasi mungkin rawat jalan dulu atau konsultasi online itu bisa melalui pendaftaran di 0821 3552 2454 dan juga pendaftaran untuk rawat jalannya sendiri itu bisa online dokter. Nah, itu di call center kami di 1500 488 dan melalui mobile apps Hermina di Halo Hermina bisa di-download di iOS dan Android dan juga di website kami di www.herminahospitals.com. Begitu ya. Terima kasih ya Dokter Nuri untuk sharingnya pada siang hari ini, sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Iya, buat ibu-ibu di rumah sahabat Hermina dan juga semua peserta webinar pada siang hari ini. Ya, terima kasih ya dokter. Sama dokter San. Iya. Oh, foto bareng. Setelah ini kita akan melihat iklan dulu dari Prenagen sebagai sponsor utama kami. Mbak Uri ya? Oh, ini dari Mbak Uri ya? Dokter. Iya. Mbak Uri dari Prenagen ini akan langsung menjelaskan nih mengenai produk Prenagen yang menjadi sponsor utama kami pada siang hari ini. Monggo Mbak Uri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih dokter Nuri untuk sharingnya siang hari ini. Luar biasa ya dok. Pesertanya sampai antusias ya dok ya. Iya, baik. Ibu dokter, terima kasih. Saya lanjutkan saja untuk presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih Dokter Fitri ya untuk terselenggaranya acara hari ini. Jadi berjalan dengan lancar, harapannya nanti ke depannya bisa join lagi ya dok dengan Rumah Sakit Hermina. Izin share screen dokter dan ibu-ibu semuanya.
Baik, berikut untuk nutrisi lengkap ibu hamil dan untuk buah hati, tadi juga sudah dijelaskan mengenai nutrisi oleh Dr. Nuri. Ini untuk range produk dari Prenagen. Jadi ada Prenagen Essensis, kemudian ada Prenagen Emesis, ada Prenagen Mami, ada Prenagen Lactamam, dan juga ada Prenagen untuk snackingnya juga. Nah ini mau hamil, jadi kita harus memperhatikan asupan nutrisi. Ini yang sebaiknya dikonsumsi, yaitu nutrisi yang baik 3-4 bulan sebelum hamil. Kemudian protein seperti daging, ikan, susu, dan kacang-kacangan. Kemudian tinggi asam folat, yaitu konsumsi sayur 3 porsi sehari, dan juga buah, kalau untuk buahnya 2 porsi sehari. Kemudian ada vitamin dan mineral, yaitu zinc dan zat besi, dan juga sumber antioksidan, yaitu sayur dan buah-buahan. Kemudian yang harus kita hindari untuk persiapan kehamilan, seperti makanan yang mentah dan setengah matang, seperti daging, ikan, telur, dan seafood. Kemudian hindari susu yang tidak steril, seperti susu segar, ikan dari sumber dan laut yang tercemar, kemudian ada makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, kemudian ada alkohol, asap rokok, dan kopi yang terlalu banyak, dan juga makanan kaleng yang berpengawet. Nah, untuk nutrisi dari Prenagen, ada Prenagen Essensis, ini nutrisi lengkap untuk persiapan kehamilan, dengan keunggulan formula Prenapro, jadi sumber proteinnya juga sudah ada yang untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kedua, tinggi asam folat, ini berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel dan berperan dalam pembentukan sel darah merah. Kemudian tinggi zinc dan juga seng atau seng. Nah ini, jadi apakah konsumsi suplemen saja cukup untuk kebutuhan ibu hamil dan menyusui? Jadi nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan janin adalah nutrisi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan kalau untuk nutrisi mikronya itu ada vitamin dan mineral, serta DHA dan kalsium. Dan untuk asupan nutrisi itu harus lengkap, karena penyerapan nutrisi mikro membutuhkan nutrisi makro yang jumlahnya seimbang dan tepat sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Terlebih kebutuhan nutrisi ibu menyusui itu lebih banyak daripada ibu hamil. Maka dari itu pastikan asupan nutrisi ibu menyusui itu lengkap dan juga seimbang. Sedangkan untuk yang di awal kehamilan, dari Prenagen ada Prenagen Emesis, ini nutrisi lengkap yang diformulasikan khusus untuk mengatasi mual dan muntah di awal kehamilan. Jadi sudah mengandung vitamin B6 dan protein yang untuk mengatasi mual dan muntah, kemudian dilengkapi dengan zat besi, asam folat, dan juga tinggi kalsium. Kemudian lanjut, apabila tidak ada keluhan mual dan muntah, Bunda bisa lanjut konsumsi Prenagen Mami, yaitu nutrisi lengkap di masa kehamilan. Ini juga sebagai sumber protein, jadi bisa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian tinggi kalsium juga, jadi untuk pembentukan tulang bayi dan juga kepadatan tulang pada ibu. Tinggi asam folat dan juga tinggi zat besi, yang tadi sudah dijelaskan panjang ya oleh Dr. Nuri dan juga macamnya seperti apa. Kemudian ada DHA dan juga omega 3 yang bermanfaat untuk perkembangan otak dan juga kemampuan kognitif. Kemudian selain Prenagen yang Mami, dari Prenagen keluar produk baru juga namanya Prenagen Almond Powder. Jadi ini tren untuk bahan makanan natural yang sedang berkembang di kalangan orang dewasa atau anak muda ya, yang anak-anak milenial. Jadi menjadikan Prenagen untuk mengembangkan produk dengan bahan dasar nabati. Jadi susu bahan dasar soya menjadi kebutuhan konsumen yang menyukai susu kedelai maupun almond. Ini untuk kandungan Prenagen almond soya dalam kemasan bubuk, jadi sudah tinggi kalsium juga, dan sebagai sumber vitamin D3, kemudian sebagai sumber serat pangan inulin, ada omega 3 dan DHA-nya juga, tinggi asam folat dan juga sumber zat besi, dan untuk protein nabatinya itu 9 gram,
untuk per sajinya itu 190 kalori. Jadi masih aman ya apabila konsumsi sehari 2 kali, masih di bawah 400, ditambahkan nanti makanan padat harian biasa. Ini untuk yang kemasan UHT-nya, jadi praktis ya, tinggal dibawa kalau misalnya untuk kerja ataupun sekalian healing, kita bawa nutrisinya tetap Prenagen seperti itu. Jadi kalau untuk yang UHT almond soya ini ekstrak dari almond dan juga soya asli, rendah laktosa. Jadi untuk ibu yang ada gangguan intoleran laktosa atau alergi susu sapi bisa konsumsi yang Prenagen almond soya. Kemudian untuk rendah lemak, jadi tidak membuat gemuk dan enak disajikan dalam kemasan yang dingin seperti itu. Kemudian ada Prenagen Mami UHT, ini praktis, jadi bisa dibawa untuk bekerja maupun saat traveling. Kemudian untuk kandungannya sudah ada kandungan asam folat, zat besi, kalsium, ada fosfor dan vitamin D, ada serat pangannya juga, vitamin B1, omega 3, omega 6 dan juga ada DHA-nya juga. Nah, ini yang tadi mengenai ibu menyusui ya, saya lanjutkan saja. Ini ya untuk kandungan DHA kenapa penting? Ini juga karena DHA itu adalah kandungan zat gizi penting untuk kesehatan ibu dan janin. Jadi ada studi itu menjelaskan bahwa bayi yang diberikan ASI dengan kandungan DHA lebih tinggi dibandingkan ibu dengan ASI kandungan DHA-nya rendah itu mempunyai penglihatan dan juga perkembangan otak seperti memori, daya ingat maupun fokusnya itu lebih baik. Jadi DHA juga terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan pemberian DHA selama kehamilan dan menyusui itu berkolerasi erat dengan kadar DHA di dalam ASI. Kemudian untuk Prenagen Lactamam ini khusus untuk yang ibu menyusui, sama dengan keunggulan Prenapro, sudah sebagai sumber protein untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian ada kandungan DHA dan omega 3 untuk kecerdasan bayi. Selain itu juga sudah tinggi kalsium dan vitamin D, jadi membantu dalam pembentukan tulang bayi serta mempertahankan kepadatan tulang ibu. Dan ada kandungan vitamin B2 maupun B12, jadi bisa meningkatkan kualitas ASI. Untuk Prenagen, Zeyesto ASI untuk memberikan nutrisi terbaik ya untuk si kecil. Ini untuk cara konsumsinya bagaimana? Jadi kita juga step pertamanya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian dikeringkan. Step keduanya menyiapkan air som-som kuku 40 derajat 180 dengan 3 sendok makan Prenagen. Kemudian baru diaduk. Begitu. Jadi apabila ibu suka dengan air hangat, bisa menggunakan air hangat. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan air hangat, bisa menggunakan air dingin. Untuk Prenagen tetap larut, jadi tidak akan mengental. Seperti itu untuk sharing pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya, dokter maupun dokter Nuri. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Wuri ya dari Prenagen sebagai sponsor utama kita pada siang hari ini. Nah, acara kita sudah memasuki akhir acara nih, Dok. Itu. Jadi kita sudah tutup, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada Dokter Nuri, spesialis obstetri dan ginekologi. Terima kasih kepada Prenagen juga, di sini diwakili dari Bu Wuri yang menjadi sponsor utama kita pada siang hari ini. Gitu. Semoga apa yang kita sharing bersama pada siang hari ini bermanfaat untuk sahabat Hermina di rumah dan juga para peserta webinar semuanya. Sebelum ditutup Dok, iya, kita akan foto dulu Dok. Ada sesi foto ya Dok. Ya. Monggo Dokter Nuri. Oh ya. Yuk, semua peserta webinarnya mungkin dibuka semua. Kameranya boleh dibuka Ibu-ibu. Kita foto bersama Boleh Dokter bergaya Nuri. juga nih ya. Iya. Udah. Saya hitung 1, 2, 3 ya Ibu-ibu. Semuanya pose nih ke kamera ya. Kita akan foto bersama. Yuk, 1, 2, 3.
Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah Terima ya? kasih. Terima kasih Tetap ibu-ibu ya? semua. Iya dong, dok. Buat di-upload dong, dok. Gitu. Oke, terima kasih untuk Dokter Nuri. Untuk Ya, terima waktunya, kasih dok, Dokter pada Desa. siang hari Terima kasih ini. buat Mbak Puri dan terima kasih juga buat sahabat Hermina yang sudah ikut bergabung. Semoga bermanfaat yang saya berikan. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Dah,